nanti kisahnya ini. Lebih dalam kita pelajari Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini kisah yang luar biasa. Maka serentak seluruh Madinah, tidak satu pun. Ini kalau antum di Balikpapan, satu kota Balikpapan. Kenal nggak kenal? Semuanya, kata Ka'ab, tidak satu pun berbicara denganku. Satu pun tidak ada. Sampai aku mengucapkan salam saja, tidak ada satu pun yang menjawab. Assalamualaikum nggak dijawab, padahal ada pahalanya. Gitu. Ya. Kedua sahabatku, maksudnya Hilal dan Murarah, dua-duanya udah menangis, mengurung diri di rumah, nggak keluar. Sholat jemaah pun tidak pergi ke masjid. Tinggal di rumah sudah. Sementara aku karena lebih muda daripada mereka, kata Ka'ab, maka aku berusaha berperilaku biasa saja. Walaupun dalam hati ini sulit dan sempit rasanya. Aku ikut sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Dan selesai sholat wajib, aku pun mendatangi Nabi SAW yang sedang duduk bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu aku mengucapkan salam, tidak ada seorang pun menjawab salamku. Kecuali Nabi SAW yang menggerakkan bibirnya mengucap salam, tapi tidak keluar suaranya. Antum bayangkan antum hadir di majelis, semua antum kenal, Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Nabi pun SAW gak jawab. Cuma mulutnya bergerak dan tidak ada suara. Begitu. Dia bilang, saat aku sholat sunnah, jadi tidak dijawab salamnya sudah. Jadi lisan gak dijawab, tangan pun tidak salaman gitu. Dia bilang, saya pun bagi sholat sunnah. Saking pengaruhnya besar dalam jiwaku, sampai-sampai lagi sholat aku melirik ke Nabi. Katakan, aku berusaha melihat ke arah Nabi SAW. Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi, ya kalau Nabi tidak tahu, maka aku melihat Nabi sedang melihat ke arahku. Dan kalau Nabi mengetahui aku melihatnya, maka beliau mengalihkan pandangan matanya. Ka'ab berkata, aku terus dalam keadaan ini tiap hari. Nggak ada yang salam, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang tegur, 40 hari. Ini 3 hari saja sudah luar biasa repotnya. Satu kota loh ini, nggak ada yang ngajak ngomong gitu. Tentu teman-teman di sini juga ada pelajaran penting ya. Banyak hadis-hadis yang sahih melarang kita untuk memboikot atau memusuhi saudara muslim lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Ya, Nabi SAW melarang itu. Ya. Bahkan ada hadis yang sahih kata Nabi SAW, setiap Senin dan Kamis Allah mengampuni setiap muslim, gitu kan? Kecuali yang tidak menyekutukan Allah, kecuali 2 orang yang sedang bertengkar atau bermusuhan. Maka dikatakan kepada para malaikat, tundalah ya pengampunan keduanya sampai mereka berdamai, terus begitu sampai 3 kali. Tapi ulama menyimpulkan, kalau dalam masalah agama, apalagi hal kewajiban, di sini keluar untuk perang Tabuk wajib. Ada orang sengaja nggak mau sholat 5 waktu, diingatkan nggak mau, wajib. Diingatkan berangkat tidak bisa. Ini harusnya pelajarannya harus seperti ini. Ya, dididik supaya dia sadar kalau itu kesalahan, nggak boleh. Kata beliau, pada hari ke-40 tiba-tiba seseorang mencariku. Kita perhatikan teman-teman sekalian di sini, lebih dalam lagi kasus Ka'ab. Lihat bagaimana dalam kondisi jiwanya tertekan, sedih, tidak tahu diterima taubatnya atau enggak. Ya. Tiba-tiba ada seseorang datang membawa surat, orang dari luar Madinah. Membawa surat khusus dari Raja Gassasina. Ini orang kafir ini, beragama Nasrani. Mengirim surat khusus kepada Ka'ab. Isinya begini. Telah sampai kepada kami apa yang telah terjadi pada anda dan apa yang telah sahabat anda, maksudnya Nabi SAW, lakukan pada anda, diboikot. Bayangkan sampai ke wilayah Nasrani terdengarin, gitu kan? Maka kalau anda datang kepada kami, pasti kami akan memuliakan anda. Ya. Makna yang lain adalah kami akan memberikan anda kedudukan. Kalau anda mau masuk ke agama kami, ikut bersama kami akan berikan itu. Di sini pelajaran teman-teman, bayangkan diboikot satu kota, lalu ditawarkan oleh seorang raja untuk diberikan kedudukan. Kira-kira apa pilihannya Ka'ab? Kalau dia ada di posisi antum gimana? Ka'ab berkata, demi Allah, aku menyadari, ini perhatian penting, garis bawahi kalimatnya. Demi Allah, aku menyadari bahwasanya justru ini puncak cobaan. Justru ini puncak cobaan. Aku nggak boleh tergoda. Bayangkan ya, luar biasa dalam kondisi sudah sumpek begini, tapi dia menganggap itu puncak cobaan. Pada hari yang sama, bertambah lagi masalahnya. Utusan Nabi SAW datang lalu berkata kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang engkau menyentuh istrimu dan diperintahkan untuk menjauhi istrimu. Jadi bukan cuma satu kota Madinah, istri pun harus keluar.
Ka'ab dengan imannya bilang apa? Apakah aku harus menceraikannya? Atau hanya menjauhi saja? Kata utusan Nabi SAW, penyampaian Nabi hanya menjauhi. Langsung gak pakai tunggu, dia bilang sama istrinya. Pulanglah ke rumahmu, kepada ke rumah orang tuamu, sampai Allah memutuskan keputusanku. Kata Ka'ab, pada saat itu luar biasa. Menumpuk antara, pada saat istrinya pergi, menumpuk antara di luar rumah tidak ada yang ajak ngomong, di rumah pun sendirian. Istri udah gak ngomong, gak ada masakan, gak ada ngomongan, gak ada biologis, gak ada segala macam. Diboikot total. Sebagian kerabat mendatangi Ka'ab, kata Ka'ab, mendatangiku seraya berkata, wahai Ka'ab, sesungguhnya Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi membiarkan istri mereka di rumah. Mereka hanya saja tidak menyentuhnya. Dua temanmu juga sama perintahnya Nabi SAW. Tapi mereka minta izin sama Nabi, gak usah dipulangkan ke rumah orang tua, di rumah saja. Tapi gak disentuh, gak ada biologis sama sekali. Ka'ab menjawab, mereka berdua sudah berumur. Aku masih muda. Gitu. Sementara aku khawatir melanggar, nanti lihat istri habis mandi, nanti dekat-dekat. Bahaya, dilarang sentuh, ini larangan Allah dan Rasulnya, hukum, melanggar. Ini sebuah iman teman-teman sekalian, bayangkan bagaimana kekuatan iman mereka. Kita kadang-kadang siang hari Ramadan, puasa wajib. Makanya yang mau nikah, jangan nikah bulan Sya'ban. Akhir Sya'ban menikah, 2 hari lagi Ramadan. Terus nanti gak mau sentuhan sama istrinya, bagaimana ceritanya? Tunggu Syawal, sabar sedikit. Gitu. Soalnya nanti kalau Allah memerintahkan puasa Ramadan, lalu dia batalin dengan jima misalnya. Kena denda kafarah, tapi kan terganggu ibadahnya. Kecuali ada udzur syar'i, dia safar mungkin ya. Itulah berbeda. Tapi kalau ini enggak. Ini Ka'ab bukan karena puasa, bukan, tapi perintah Allah dan Rasul ditaati sama dia. Dan dia takut menyentuh sampai disuruh pulang istrinya. Ka'ab berkata, sungguh segala sesuatu berubah total padaku. Dadaku sempit, hidupku seraya senyap. Bahkan istri pun sudah tidak berbicara denganku dan dunia menjadi berubah keindahannya menjadi gelap. Dan berjalan selama 50 hari. Tadi 40 hari. 10 hari diboikot, tak bisa lagi istrinya juga. Ngomong, melayani, disentuh. Dia bilang, saya tetap komitmen. Coba bersabar, dalam kemelut pikiran jadi kacau, hati jadi sempit, dada jadi sempit. Tetap saja saya sabar. Dan subhanallah di hari ke-50 dari cobaan tersebut, pada saat aku sedang sholat duha di halaman rumahku, karena panas, beliau keluar di depan rumahnya, pasang sejadahnya sholat duha. Dia bilang tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan yang sangat besar, teriak-teriak, wahai Ka'ab berita gembira, wahai Ka'ab berita gembira gitu. Dia bilang saya melihat ke arah suara itu, saya melihat ada 2 orang sahabat Rasulullah SAW, yang satu lari, yang satu pakai unta. 2 orang ini kayak bersaing ingin tiba ke aku. Siapa yang tiba duluan gitu. Dia bilang saking bersaingnya 2 orang ini, yang unta memicu untanya supaya sampai ke aku duluan, yang berlari tahu dia akan kalah cepatnya, maka dia naik ke atas pohon yang tinggi. Lalu mereka berdua sambil berteriak, berita gembira wahai Ka'ab bin Malik gitu. Terus saja itu dikumandangkan sama mereka, sampai Ka'ab mengatakan, aku pun bertanya, ada apa? Gitu. Lalu dua-duanya secara bersamaan menyampaikan, satu di atas pohon, yang satu dari untanya. Gitu kan. Jadi saking berita gembira luar biasa, dia mengatakan, berita gembira, telah turun ayat Al-Quran yang menerima taubatmu. Maka kata Ka'ab radhiyallahu anhu, aku pun sujud kepada Allah sebagai syukur. Dan hatiku tiba-tiba jadi lapang. Yang tadinya bumi ini sempit jadi luas. Gitu. Tadinya sumpek jadi lega, kepala rasanya sempit, luas semuanya. Karena gembiranya, maka aku langsung mengambil bajuku dari dalam rumah dan aku memberikan kepada 2 orang itu. Dan ini juga termasuk yang dianjurkan oleh para ulama, orang kalau menerima berita gembira dari seseorang, berterima kasihlah sama orang itu, berikan sesuatu hadiah. Ada orang menyampaikan dengan lahirnya anak, tentang sembuhnya penyakit, tentang apa, berikan hadiah sesuatu. Itu yang Ka'ab lakukan radhiyallahu anhu. Dia bilang saya pun segera ke masjid, penasaran ingin tahu ada apa di masjid. Maka masjid ternyata dipenuhi oleh kaum muslimin, karena Nabi SAW kumpulkan mereka telah turun ayat Al-Quran. Dan begitu aku masuk, maka mereka serentak berlumba-lumba berteriak sambil mengatakan, bergembiralah wahai Ka'ab atas taubat yang Allah terima. Bergembira wahai Ka'ab atas taubat yang Allah terima. Jadi kita bisa lihat teman-teman bagaimana gembiranya mereka pada saat itu apa? Karena taubat. Kita malah gembira na'udzubillah dengan maksiat, dengan pelanggaran agama gitu kan.
bangga bisa menipu orang, bangga bisa berzina, bangga bisa ini dan itu. Ini mereka bangga justru karena saudaranya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ka'ab, aku pun langsung targetku Rasulullah SAW. Datang, cari Nabi SAW di mana. Nabi SAW di depan, duduk sama sahabat-sahabat yang senior nih. Lalu aku mengucapkan salam. Mereka pun menjawab, lalu berdirilah orang yang paling pertama, dan aku tidak bisa melupakan perilakunya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha lalu berdiri. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga ini. Ya. Berdiri lalu mengatakan, memelukku sambil membisikku kalimat mengatakan, terimalah berita gembira dengan taubat Allah yang maha pemula, Allah maha mulia. Nabi SAW lalu bersabda kepada Ka'ab, memperdengarkan semua sahabat, bergembiralah wahai Ka'ab, sungguh engkau hari ini engkau telah menerima berita yang paling wajar dan layak engkau syukuri semenjak ibumu melahirkanmu. Telah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat itu turun dari ayat 117 At-Taubah sampai 121. Tapi penyebutan tentang 3 orang yang diterima taubat ini 118. Jadi kita bacakan insyaallah At-Taubah surah nomor 9 ayat 117 sampai 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usra. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Makna sampai potongan ayat ini adalah semua dosanya muhajirin dan ansar dimaafkan. Dari awal mereka masuk Islam. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, ada di antara mereka yang sempat tidak mau ikut ke Badar, ke Uhud, ke beberapa peperangan, termasuk perang Tabuk. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Artinya teman-teman, kalau ada upaya sedikit saja untuk taubat, Allah akan menyambut itu. Allah akan mudahkan kita. Sedikit saja kita menyesali, Allah akan ikutkan kita dengan rasa menangis, rasa menyesal, kita merasa sempit, ingin bertaubat, ingin beristighfar. Itu Allah merangkul tanda kutip kita, membawa kita kepada jalannya. Ayat 118 Allah sebutkan 3 orang ini. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan terhadap 3 orang disebutkan di sini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in, yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Kata para ulama, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah menerlambatkan beberapa saat penerimaan doanya, ataupun membiarkan dia dalam keadaan sumpah atau sedihnya pada masa dia bertaubat. Dan itu akan mencapai puncak daripada pahala. Makanya kita kalau sampai pada titik klimaks, puncaknya maka sudah dekat dengan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap puncak masalah akan ada yusrahnya. Ada usra, ada yusra. Pasti ada kesulitan, ada kemudahan gitu. Kemudian ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oleh karena itu hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduk kepada Allah,